Mohon maaf Ibu Nir, kami meminta waktu Ibu. Seperti disampaikan tadi di pertemuan awal, bahwa kami datang ke sekolah Ibu untuk melaksanakan visitasi. Salah satu kegiatan visitasi itu adalah bagaimana mencocokkan data yang telah disampaikan oleh sekolah kita dengan cara melalui wawancara. Kami membutuhkan informasi dari Ibu tentang apa-apa yang sudah disampaikan oleh sekolah kita. Mohon maaf Bu, boleh saya tahu Ibu sebagai guru apa di tempat ini? Sebagai guru BK, pembimbingan dan konseling. Sudah berapa lama Bu mengajar di sini? Kurang lebih 15 tahun. Sudah lama ya Bu ya? Iya Pak. Boleh saya lanjutkan, selama Ibu di tempat ini ya kan namanya tata tertib. Bagaimana pengamatan Ibu sebagai guru BK dalam menerapkan tata tertib ini? Misalnya bagaimana kedisiplinan siswa kita pada saat belajar, kemudian sesuai dengan pengajar, dan seterusnya. Bisa Ibu ungkapkan? Masalah tata tertib di sekolah ini, tentunya sekolah kita ada yang namanya tata tertib yang mengikat tentang siswa-siswa sebagai dasar mereka untuk lebih disiplin. Adapun beberapa siswa yang terkadang mengalami permasalahan, tentunya kita dengan gesit memberikan penanganan kepada siswa yang mengalami masalah tersebut. Dan jika perlu, ketika masalah itu pun kita anggap serius, maka kita akan melakukan konsultasi kepada orang tua siswa tersebut. Selama Ibu menangani permasalahan siswa, apa ada kendala atau hal-hal apa saja yang biasa menonjol di sekolah kita ini? Dalam pemecahan masalah atau penanganan masalah siswa, antara saya pribadi dengan siswa itu cukup bagus. Cuman terkadang saya mengalami kendala ketika ada orang tua siswa yang saya ingin konsultasi dengan mereka, tapi mereka tidak bisa menjangkau untuk datang ke sekolah dengan beberapa alasan tertentu, sehingga terkadang kita yang lakukan kunjungan rumah ke rumah siswa tersebut. Terus kalau pengamatan Ibu tentang penegakan tata tertib itu bisa Ibu sampaikan mungkin tentang tingkat kedisiplinan yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Masalah kedisiplinan siswa cukup baik menurut saya, karena anak-anak selalu mengikuti tata tertib dengan baik, terutama dalam hal proses pembelajaran. Mereka antusias dan aktif dalam melaksanakan pembelajaran kelas. Kalau ada terjadi masalah di kelas, bagaimana proses penanganan sebagai guru? Masalah penanganan ketika ada siswa yang mengalami ke kelas, terkadang guru mata pelajaran tersebut bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan jika misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan, mereka mengarahkan ke guru BK untuk lebih lanjut untuk diselesaikan masalahnya. Maaf Bu, untuk tata tertib ini boleh saya tahu dalam hal penyusunannya bagaimana prosedurnya, apakah guru BK langsung yang buat atau apakah melalui suatu pertemuan atau bagaimana? Masalah penyusunan tata tertib itu kadang kita melakukan diskusi antara kepala sekolah, guru BK dan kesiswaan untuk hal-hal yang kadang dianggap penting untuk direvisi. Kita berembuk untuk melakukan pembahasan tentang tata tertib. Sebagai contoh, salah satunya adalah masalah HP. Yang dulunya tidak boleh bawa HP,
Tapi sekarang terkadang kita lebih fleksibel ketika anak-anak memungkinkan untuk bawa HP, dia harus menitip di ruangan BK dan tidak boleh membawanya masuk ke kelas. Nanti ketika pulang baru mereka bisa mengambil kembali HP-nya. Terus untuk mensosialisasikan tertib apa yang dilakukan oleh pihak sekolah ke orang tua siswa? Masalah tata tertib untuk bisa sampai sosialisasinya kepada siswa dan dipahami oleh orang tua siswa adalah ketika penerimaan siswa baru. Pada saat itu orang tuanya datang bersama anak. Nah, di situ kita melakukan sosialisasi kepada orang tuanya agar mereka, khususnya orang tua, paham dan tahu tentang tata tertib yang ada di sekolah ini. Hal ini bisa menunjang bagi anak-anak karena selama dia masih bersekolah di sekolah ini. Mohon maaf Bu, selanjutnya boleh saya tahu bagaimana keadaan sikap religius anak kita di sekolah kita ini? Masalah religius kita terapkan kepada siswa, yaitu satu, ketika mereka datang ke sekolah kita budayakan tentang salam dan sapa. Pada saat mereka masuk, mereka salaman dengan beberapa guru yang ada di depan. Yang kedua, budayakan untuk salam, memberikan salam. Nah, yang ketiga, pada saat proses pembelajaran di kelas itu, sebelum memulai pembelajaran mereka melakukan yang namanya salam. Yang kedua, melakukan doa sebelum pembelajaran dimulai. Terus di segi sosial siswa, ya, seperti kalau temannya yang mengalami masalah, sebagaimana yang dilakukan di sekolah kita. Siswa di sini cukup cukup peka terhadap masalah yang dihadapi ketika siswa yang mengalami masalah. Sebagai contoh, ketika ada siswa yang orang tuanya meninggal, mereka ada satu tim yang meminta bantuan kepada teman-teman rekan temannya untuk memberikan bantuan kepada orang siswa yang orang tuanya meninggal. Yang kedua, ada Pak di sini yang namanya Jumat Amal. Pengadaan Jumat Amal itu para siswa menyumbang pada saat hari Jumat. Nah, hasil dari dana Jumat Amal itu kadang mereka gunakan ketika ada siswa yang mengalami masuk rumah sakit, atau misalnya orang tuanya yang sakit, mereka diutus untuk pergi mengunjungi siswa yang mengalami musibah. Maaf, boleh saya tahu di sekolah kita ini ada yang beragama di luar Islam? Ada Pak, ada. Terus bagaimana hubungannya antara yang non-Muslim itu? Di sini mayoritas agamanya Islam, tapi ada beberapa, kalau nggak salah sekitar 2-3 orang yang beragama non-Muslim. Antusias hubungan antara kedua agama itu, mereka tetap toleransi dan saling menghargai antara sesama agama. Misalnya ketika umat Muslim melakukan ibadah, yang non-Muslim tetap menghargai dan tidak mengganggu temannya yang sedang melakukan ibadah. Begitupun sebaliknya, ketika yang non-Muslim itu ada kegiatan keagamaannya, mereka pun antusias membantu teman-temannya. Dan tidak heran, misalnya kalau seperti Maulid Nabi, yang non-Muslim itu tetap antusias membantu teman-temannya dalam hal mensukseskan Maulid tersebut. Begitu ya. Baik Ibu Nit, kita lanjut. Bagaimana pengamatan Ibu tentang sikap anak kita dalam hal masalah tanggung jawab yang diberikan oleh gurunya? Bisa Ibu ungkapkan? Siswa di sini cukup tanggung jawab, terutama masalah ketika mereka diberikan tugas pada saat mata pelajaran. Mereka aktif dan mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya.
Baik Ibu Nir, selanjutnya kalau boleh saya tahu, selama ini kan ada kita dengar yang namanya bully kalau istilahnya adalah hubungan. Kalau Ibu mengamatinya, bagaimana pengamatan Ibu di sekolah kita ini tentang bully atau perhubungan dengan anak-anak kita? Masalah bully di sekolah ini tidak ada Pak, cukup aman-aman saja. Terus apa yang Antisipasi agar bully itu tidak terjadi kepada anak itu, terutama siswa-siswa kita adalah dengan memberikan layanan atau pemahaman kepada mereka, memberikan bimbingan terutama tentang layanan klasikal di kelas, bagaimana cara untuk mencegah yang terjadinya bentrok dan pembulian. Yang kedua, saya melakukan kerjasama atau memanggil narasumber dari pihak-pihak terkait, sebagai contoh seperti BKKBN untuk memberikan masukan atau memberikan pengarahan tentang masalah bully tersebut sehingga bisa meredam terjadinya pembulian di sekolah ini. Terus kalau kita perhatikan seperti yang disampaikan tadi bahwa di sekolah ini terjadi begitu ya. Baik Bu, jadi tadi ada beberapa yang sudah kita gali. Selanjutnya saya ingin memperoleh informasi lagi tentang bagaimana keterampilan anak kita khususnya dalam hal berkomunikasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau dalam kegiatan ekstra. Kegiatan antusias siswa tentang Baik Bu Nir, sudah ada beberapa yang disampaikan. Saya lagi meminta bagaimana pengamatan Ibu tentang keterampilan yang dimiliki oleh anak kita di sekolah ini, misalnya dalam hal berkomunikasi baik di saat proses belajar mengajar maupun pada saat di luar proses seperti kegiatan ekstra. Bisa Bu ceritakan? Kegiatan hal komunikasi siswa tersebut di kelas terutamanya mereka aktif. Hal ini ditunjukkan ketika mereka terjun langsung ke ekstrakurikuler. Nah, contoh misalnya pramuka, seni dan olahraga. Mereka kadang mengikuti lomba dan bisa mendapatkan juara. Tidak Pak, sedih. Baik Ibu Nir, sudah ada beberapa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya saya ingin lagi memperoleh informasi tentang sikap anak-anak kita di tempat kita ini, di sekolah kita, tentang keterampilan berkomunikasi baik di kelas pada saat proses belajar mengajar maupun di luar kelas seperti pada saat mengikuti kegiatan ekstra. Sikap dan keterampilan siswa di sini cukup tinggi, terlihat dari kebiasaan dan antusias siswa dalam hal proses pembelajaran. Hal itu bisa tercermin ketika mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, pramuka, dalam bidang olahraga dan tari. Mereka Baik Ibu Nir, Ibu sudah sampaikan beberapa hal, namun saya menggali lagi beberapa hal lain seperti di kegiatan proses belajar mengajar dan juga proses belajar. Menurut pengamatan Ibu tentang sikap siswa kita dalam hal berkomunikasi baik di kelas maupun di kegiatan ekstrakurikuler. Sikap komunikasi aktif siswa terlihat pada saat mereka di kelas. Sebagai contoh, pada saat mereka berdiskusi
Yang kedua, ketika di luar kelas ada beberapa terkadang siswa yang aktif itu mereka membimbing dan mengarahkan teman-temannya, terutama adik-adik kelasnya. Hal yang terlihat kedua yaitu pada saat kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka di bidang olahraga maupun di bidang seni. Mereka antusias dan aktif melakukan kegiatan ekstrakurikuler itu, dan tidak jarang Pak ketika mereka mengikuti lomba. Alhamdulillah dalam hal seni, olahraga dan pramuka sering mendapatkan juara. Baik, Ibu Nia, kita lanjutkan. Dalam hal kegiatan siswa kita seperti kegiatan bekerja sama dengan baik di teman sendiri, di teman organisasi maupun berkolaborasi dengan sekolah lain. Bagaimana pengamatan Ibu? Kegiatan kolaborasi siswa dengan sekolah lain itu terlihat pada saat kegiatan ekstrakurikuler di luar. Sebagai contoh seperti pramuka, pelaksanaan kegiatan perkemahan Persami ataupun kegiatan 17 Agustus yang dilakukan oleh kabupaten itu sendiri. Yang kedua, kebetulan sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, sehingga kadang kita melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah lain tentang penerapan adiwiyata tersebut. Action. Baik Bu, selanjutnya biasa kita jalan-jalan di kelas, kita mengamati siswa kita dalam hal terus pembelajaran. Mungkin Ibu disampaikan dengan pengamatan Ibu tentang sikap siswa dalam hal pemecahan masalah, ya mungkin ada topik yang disampaikan dulu siswa kan bagaimana? Keadaan siswa sangat antusias dalam hal pemecahan masalah. Sebagai contoh, ketika berdiskusi ada suatu masalah, mereka berembuk dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Action. Selanjutnya Ibu Nia, kalau kita melihat siswa kita tentang bagaimana dia berkarya dan berinovasi, mungkin Ibu bisa ceritakan gimana Bu? Kegiatan inovasi dan berkarya siswa itu didukung terutama dalam hal adiwiyata. Sebagai contoh, adiwiyata itu kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan kreativitasnya, mengeluarkan kemampuannya dalam bentuk pembuatan mading di setiap kelasnya. Di situ mereka membuat puisi, membuat karya yang berhubungan tentang adiwiyata maupun tentang keadaan siswa ataupun tentang bullying, sehingga karyanya itu terpampang nyata di setiap depan kelasnya dalam bentuk mading kelas. Action. Dan kita pertama dong. Baik Ibu, selanjutnya dalam kegiatan pengembangan diri siswa kita, mungkin bisa Ibu ceritakan apa-apa yang sudah diraih dari sekolah ini. Mengenai pengembangan diri siswa, ada beberapa cabang pengembangan diri siswa. Di sini salah satunya masalah kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri siswa di sekolah ini. Mereka aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai contoh, pramuka maupun di bidang-bidang olahraga dan seni. Tidak jauh. Baik Ibu Nir, bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu lihat di sekolah kita ini tentang pengembangan diri siswa kita, bakat minat? Pengembangan diri siswa mengikuti ekstrakurikuler di sini cukup tinggi, dilihat dari beberapa prestasi yang dihasilkan dari siswa-siswa kita. Misalnya dalam hal pramuka, dalam hal seni dan olahraga. Contoh dalam hal olahraga, ada beberapa
cabang olahraga yang mampu mereka lulusi dan mengikuti sampai tingkat nasional. Sebagai contoh dalam hal lari, bulu tangkis, takraw dan sebagainya. Action. Baik, Gunir, selanjutnya saya juga ingin informasi tentang masalah nilai perguruan anak-anak kita, terutama nilai yang 3 tahun terakhir ini, kemudian juga bagaimana tanggapan masyarakat tentang perolehan nilai anak kita, terutama yang sudah lulus. Masalah capaian nilai siswa-siswa di sini, terutama 3 tahun sebelumnya, mengalami peningkatan, khususnya peningkatannya itu relatif tinggi. Yang kedua, tanggapan dari masyarakat ataupun orang tua siswa tentang capaian siswa-siswanya, terutama anaknya, mereka tanggapannya luar biasa, senang dan Bisa ibu sampaikan tentang prestasi anak kita, masalah perolehan nilainya 1-2 tahun terakhir, dan bagaimana tanggapan masyarakat tentang hasil lulusan anak kita di sekolah ini. Melihat dari hasil nilai yang dicapai peserta didik kita 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Yang kedua, apresiasi orang tua siswa maupun masyarakat di lingkungan sekolah, mereka antusias melihat atas pencapaian nilai yang dialami sekolah ini. Mereka bersyukur karena hasil dari nilai yang tinggi itu banyak beberapa siswa yang mampu memasuki sekolah lanjutan yang sekolahnya yang unggul-unggul. Baik, Bu Dirma, mungkin ini yang pertanyaan terakhir saya perlu informasinya tentang anak-anak kita yang sudah lulus di sekolah kita ini. Bagaimana informasi yang diperoleh tentang kepuasan beberapa unsur masyarakat seperti tentang lulusan, sikap lulusan kita dari sekolah kita ini. Melihat dari tamatan siswa sebelumnya, dari pihak masyarakat luar, mereka menilai bahwa hasil dari siswa-siswa yang lulus di sini, mereka semua tidak berkomentar. Baik, Ibu Nir, mungkin yang terakhir yang perlu informasi dari Ibu tentang anak-anak kita yang sudah tamat di sekolah kita ini. Bagaimana tanggapan dari sekolah, orang tua dan pemerintah tentang sikap anak kita yang sudah lulus di sekolah kita ini? Mengenai alumni siswa yang pernah sekolah di sini, tanggapan dari masyarakat itu baik. Kita belum mendengar adanya laporan tentang hal-hal yang negatif tentang siswa-siswa alumni sini. Yang kedua, mengenai siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, belum ada laporan bahwa ada beberapa siswa alumni kita yang melakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dianggap jelek dan sebagainya di tempat sekolahnya sekarang. Baik, Ibu Nir, saya pikir sudah memberikan banyak informasi dan yang meminta waktu Ibu. Pada kesempatan ini saya sebagai pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Ibu untuk kegiatan kita. Sekira demikian Bu, dan salam untuk keluarga.